Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, ma lam ta'mal lam tajidil ajra. Hukiya anna rajulan min bani Israel abadallaha ta'ala 70 sanatan. فأراد الله تعالى أن يجلوه على الملائكة فأرسل الله إليه ملكا يخبره أنه مع تلك العبادة لا يليق به دخول الجنة. فلما سمعه قال العابد نحن خلقنا للعبادة ينبغي لنا أن نعبده. فلما رجع الملك قال إلهي أنت أعلم بما قال. فقال الله تعالى إذا هو لم يعرض عن عبادتنا فنحن مع الكرم لا نعرض عنه. اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له. أيها الولد، hei anak, hai anak, malam ta'mal, apa-apa lam ta'mal yang tidak kau kerjakan, lam tajid, maka kau tidak akan menemukan, tidak akan mendapatkan al-ajra, pahala, balasan. Hukiya telah diceritakan an-rajul, sesungguhnya seseorang min bani Israel, dari Bani Israel, abada telah menyembah Allah Ta'ala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sab'ina sanatan, selama 70 tahun. Fa'arada, maka berkehendak Allah Ta'ala yajluwahu, untuk memperlihatkan Allah kepada hamba tadi, rajul tadi, adal malaika, kepada para malaikat. Fa'arsala, maka mengutuslah Allah ini kepada rajul, malakan seorang malaikat, yukhbiru, yang mengabarkan malaikat kepada rajul, annahu, sesungguhnya rajul matilkal ibadati, bersama ibadah tersebut, la yaliku, tidak pantas, bihi, dengan seorang rajul, dukhul jannah, masuk ke surga. Falamma sami'a, maka tatkala dia mendengar kepada kabar dari malaikat, qala, menjawablah al-abid, seorang hamba yang ahli ibadah, jawabannya, nahnu khuliqna lil ibadati, kami semua khuliqna, diciptakan lil ibadah, untuk ibadah. Fayambagi, maka pantaslah lana, bagi kami semua, an na'budah, untuk menyembah kami semua kepada Allah. Falamma raja'a, maka tatkala kembali al-malak, malaikat, qala, malaikat tersebut berkata, ilahi, wahai Tuhanku, anta, engkau, a'lamu, lebih tahu, bima qala, dengan apa yang telah ia ucapkan. Wa qala Allah Ta'ala, maka menjawab, lagi berfirman Allah Ta'ala, idza huwa, tatkala dia, lam yu'rid, tidak berpaling, an ibadatina, dari ibadah kepadaku, fanahnu, maka kami semua ma'al karam, beserta malaikat-malaikat yang mulia, la nu'rid, tidak akan berpaling anhu, dari rajul, hamba. Isyhadu, saksikanlah, ya malaikati, wahai para malaikat, anni, sesungguhnya saya, qad ghafartu, sungguh telah aku mengampuni lahu, kepadanya. Pesan selanjutnya yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kepada muridnya, kepada santrinya, Al-Ghazali berkata, ma lam ta'mal lam tajidil ajra, apa-apa yang tidak kau kerjakan, maka kau tidak berhak, dan kau tidak akan mendapatkan balasan, tidak akan mendapatkan pahala. Artinya, jangan berharap pahala jika kau tidak mau beramal. Atau kalau dalam konteks pekerjaan, ya
dakwah berharap gaji apabila tidak ada bekerja. Tuh. Artinya pahala itu sesuai dengan perbuatan amal ibadah yang telah kita kerjakan. Apapun yang kita kerjakan, kebaikan apapun itu, walaupun kecil, pasti ada balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang, diceritakan seseorang dari Bani Israel. Seorang hamba ini istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 70 tahun. Istiqomah ibadah. Kemudian Allah ingin mengabarkan, ingin memperkenalkan hamba tadi kepada para malaikat. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat yang diutus kepada seorang hamba yang telah menyembah beribadah selama 70 tahun ini untuk memberikan kabar bahwa walaupun Anda beribadah selama 70 tahun, Anda belum pantas untuk masuk surga. Disampaikanlah pesan ini kepada seorang hamba tadi. Tapi kemudian apa jawabannya? Nahnu khuliqna lil ibadah. Kami, kita ini manusia diciptakan untuk beribadah, sehingga pantas kami menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ibadah itu adalah tujuan atau puncak yang ingin kita capai. Ibadah bukan wasilah, bukan perantara, bukan sarana untuk mendapatkan surga. Al-ibadah hiya ghayatul la wasilah. Itu oleh karena sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah dan beribadah kepada Al-Quran. Artinya apa? Ibadah itu adalah tujuan, bukan perantara untuk mengantarkan kita kepada surga, bukan media sarana atau media. Bahwa ibadah itu akan mengantarkan kita kepada, karena manusia tujuan utama yang ditekan oleh adalah ibadah. Jadi dia tidak, hamba ini tidak berpikir akan masuk surga atau takut dan neraka, tidak. Yang penting dia ibadah, konsisten. Bahwa memang manusia ditekan untuk beribadah, konsisten dengan pekerjaannya, tidak menghiraukan apakah dia akan masuk surga atau tidak, atau masih menggoda. Walaupun Anda beribadah selama 70 tidak berhak masuk surga, ada 70 ibadah, 70 tahun ibadah kepada Anda masih masuk neraka. Dia tidak peduli dengan hal itu. Dia konsisten dengan amaliyah, konsisten dengan pekerjaan. Pokoknya ibadah. Urusan surga neraka apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar jawaban dari hamba tadi, kemudian malaikat kembali lapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata, menyampaikan kepada Allah, ya Rabb ilahi anta al-maqal, engkau lebih tahu dengan apa yang telah diucapkan. Kemudian Allah menjawab laporan malaikat ini. Apa jawaban Allah? Idza huwa lam yurid an ibadatina fa nahnu ma'al qaum la nurid anhu. Ketika hamba itu tidak mau berpaling dari ibadah kepadamu, dia tidak memikir urusan masuk surga atau neraka, tidak peduli dia, tetapi dia konsisten terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepadaku tanpa berpikir surga atau neraka, maka apa kata Allah? Fanahnu ma'al karam la nu'ridu anhu.
maka saya dan para malaikat-malaikat tidak akan berpaling dari aku. Ya, konsistensi seorang hamba itu telah mengantarkan dia bahwa dia ya isyhadu ya malaikati anni qad ghafartu. Saksikan wahai malaikat bahwa saya telah mengampuni hamba tadi. Apa yang bisa kita petik dari pelajaran dari cerita ini, dari hikayat ini, bahwa kita harus konsisten dengan pekerjaan kita. Kita konsisten kalau dalam konteks kelembagaan, dalam konteks organisasi, konsisten dengan program yang telah ditentukan, telah kita musyawarah dan telah kita sepakati. Persoalan di tengah jalan nanti ada yang membuli, di tengah jalan ada yang mencaci maki, di tengah jalan juga ada yang memuji. Sudah, jangan pedulikan omongan-omongan itu, jangan hiraukan bisikan-bisikan yang dapat mengendorkan semangat untuk merealisasikan, mewujudkan program, mewujudkan visi misi dari sebuah organisasi. Ini jangan gara-gara dibully kita lemah, kita mundur. Jangan, harus konsisten. Kita harus mewujudkan program, mewujudkan tujuan kita dari awal, tujuan kita yang hakiki. Manusia ciptakan tujuan untuk ibadah. Kalau misalnya dalam organisasi, tujuan organisasi itu apa? Tujuan lembaganya harus konsisten untuk mewujudkan tujuan itu. Jangan terpengaruh dengan pembicaraan di luar kita. Itu udahlah, hiraukan. Konsisten, fokus terhadap apa yang telah kita mimpikan, apa yang telah ingin kita wujudkan. Belajar dari seorang hamba yang konsisten ibadah, tidak peduli apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Itu yang harus kita gali dari hikayat ini. Sudahlah, kerjakan. I'mal tajidil ajr. Kerjakan, maka kau akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ya jangan mengharap sebuah pahala apabila tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar. Ini yang perlu kita ambil dari cerita ini. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu, koreksilah anfusakum, diri kalian, qabla an tuhasabu, sebelum kalian dikoreksi. Wazinu, dan pertimbangkanlah a'malakum, pekerjaan-pekerjaanmu, qabla an tuzanu, sebelum kalian dipertimbangkan, ditimbang amalnya. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, man dhanna annahu biduril jahdi yasilu fahu mutamannin. Barang siapa dhanna, yang menduga, yang mengira, annahu, sesungguhnya orang tersebut, biduril jahdi, tanpa bersusah payah, tanpa mengeluarkan segala kemampuan dan potensi, yasilu, dia akan sampai kepada tujuan, fahuwa mutamannin, maka orang itu mutamannin adalah orang yang berangan-angan, bermimpi. Tamannin, orang yang berharap sesuatu yang tidak mungkin, yang sulit terjadi. Waman, dan barang siapa dhanna, yang mengira, menduga, annahu, sesungguhnya, man bibadlil jahdi, dengan mengeluarkan kemampuan,
ikhtiar yang capek ia suruh itu sampai bahwa mustawli, maka orang tersebut mustawli adalah orang yang merasa kaya, tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Al-Hasan, dan berkata Syekh Imam Al-Hasan rahimahullah taala, "Talabul jannati bila amal dzambun min ad-dzunub." Adapun menuntut masuk surga bila amal, tanpa beramal, dzambun itu adalah sebuah dosa, min ad-dzunub, jadi beberapa dosa. Waqala, dan dia berkata, "Alamatul haqiqati tarku mulahadatil amal dan tarkul amal." Tanda-tanda hakikat adalah tarku mulahadatil amal, meninggalkan memperhatikan amal pekerjaan. La tarkul amal, bukan meninggalkan pekerjaan, bukan meninggalkan pekerjaan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallam, "Al-kayyis," orang yang cerdas, man adalah orang dana yang mengoreksi nafsahu, dirinya sendiri, wa amila, dan mengerjakan man lima ba'dal maut, terhadap sesuatu setelah kematian. Wal ahmaku, adapun orang yang bodoh, man adalah orang ittaba, yang mengikuti hawa nafsunya orang, wa tamadan, dan dia berharap-harap Allah kepada Allah Ta'ala, alamani, beberapa harapan. Wah, pesan ini luar biasa, kejutan. Artinya apa? Rasulullah bersabda, menunjukkan Rasulullah bersabda, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasab." Koreksi, introspeksilah diri Anda sebelum Anda koreksi orang-orang lain. Introspeksilah diri Anda sebelum Anda diintrospeksi orang lain. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu, dan pertimbangkan amal kalian semua sebelum kau ditimbang pula amalmu. Artinya kita harus lebih mendahulukan mengoreksi diri sendiri, evaluasi diri sebelum mengevaluasi orang lain. Jangan, bukan hasibu ikhwanakum, koreksi saudaramu, jangan. Koreksi diri sebelum Anda mengoreksi orang lain. Sibuklah dengan mengoreksi diri, jangan sibuk mengoreksi kekurangan orang lain. Apa yang telah kita tetapkan sebagai sebuah tujuan itu harus kita kerjakan, kemudian kita evaluasi diri. Jangan suka mengevaluasi orang lain, mencari kesalahan orang lain, mencari kekurangan orang lain. Itu pesan Rasulullah SAW, baik itu secara personal maupun secara kelembagaan. Dan semuanya, misalnya kalau tujuan itu tidak tercapai, evaluasi mengapa itu tidak tercapai, apa kendalanya, bagaimana solusinya, dan apakah ini program dilanjutkan atau tidak, itu harus dievaluasi dalam sebuah lembagaan. Dan disambung dengan pesan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Man dhanna annahu bidudil jahdi yasif fahu mutamannin." Barang siapa yang menduga bahwa dia akan sampai kepada sebuah tujuan tanpa usaha yang maksimal, maka orang ini adalah orang yang mutamannin, orang yang berharap-harap sesuatu yang mungkin sulit akan terjadi. Artinya untuk mencapai sebuah tujuan harus ada upaya, harus ada ikhtiar, harus ada aksi bersama, kolaboratif. Itu kalau tidak begitu, ya tidak mungkin tujuan itu akan tercapai tanpa ada ikhtiar dan upaya untuk mewujudkan tujuan itu. Dan barang siapa, kata Sayyidina Ali, barang siapa bahwa dengan upaya itu
upaya ikhtiar maksimal sudah juga akan menjadi akan sampai kepada tujuan, bahwa mustaghni, maka orang seperti ini sudah merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita harus jalan tengah. Ikhtiar, maksimalkan ikhtiar, tetapi tetap kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan tujuan yang sudah kita tetapkan. Ikhtiar wajib, tanpa ikhtiar tidak mungkin akan terwujud itu. Tetapi walaupun kita sudah ikhtiar maksimal, tetapi merasa tidak butuh kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, berarti kita ini sombong tidak mengandalkan usaha, mengandalkan amaliyah kita sendiri. Ini pesan-pesan Rasulullah, koreksi diri sebelum mengoreksi orang lain. Dan ikhtiar, maksimalkan ikhtiar dan iringi dengan doa berharap rahmat dari Allah. Mudah-mudahan ikhtiar itu akan bersamaan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Imam Abdul Hasan Al-Basri juga berkata, talabul jannati bila amal tammu min ad-dunub. Ini masuk surga tanpa berbuat apa-apa itu adalah sebuah dosa. Ingin mewujudkan misi tapi tanpa aksi itu manusia tidak akan mungkin terwujud, adalah sebuah dosa. Itu kalau ingin sesuatu ya amal, ingin masuk surga ya ibadah, walaupun masuk surga itu bukan tujuan. Kata Imam Syafi'i, kembali lagi Syekh Hasan Al-Basri menuntut masuk surga tanpa amal itu sebuah dosa. Waqala alamatul haqiqati tarku mulakhadhatil amal la tarkul amal. Tanda-tanda hakikat seseorang sudah mencapai hakikat, tingkatan hakikat adalah tidak memperhatikan amal, bukan meninggalkan amal. Artinya amal yang sudah kita kerjakan, ikhtiar yang sudah kita kerjakan, jangan sampai diyakini sebagai kunci sebuah kesuksesan, jangan sampai dianggap sebagai penentu sebuah keberhasilan. Ingin berhasil ya usaha, tetapi jangan mengandalkan usaha itu sendiri, tapi kita tengah-tengah ikhtiar, kemudian seraya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ikhtiar itu dibarengkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini senada dengan pesan Rasulullah SAW, al-kayyis man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut. Sabda Rasulullah, orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengoreksi dirinya sendiri, mengevaluasi diri sendiri, kemudian dia beraksi melakukan amal perbuatan yang berorientasi panjang, yaitu lima ba'dal maut, tidak hanya orientasinya qabdal maut. Cerdas mengevaluasi diri dan orientasinya adalah jangka panjang, itu akhirat. Kemudian kalau dibalik orang yang bodoh, sebalik orang kayis, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan, berandai-andai kepada Allah untuk mendapatkan sesuatu tanpa beramal. Ya. Jadi sekali lagi, orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengevaluasi diri sendiri, bukan mengevaluasi orang lain. Dan amaliyahnya bukan hanya amaliyah untuk kepentingan sesaat, untuk kehidupan sesaat, tetapi kehidupan yang lebih abadi, yaitu lima ba'dal maut. Itulah orang cerdas. Kalau dibalik, ya orang yang bodoh, yang suka mengoreksi orang lain,
cari kesalahan orang lain, mencari kekurangan orang lain, dan orientasinya dengan sesaat duniawi saja, bukan untuk kemaslahatan lima ba'dal maut. Ini mungkin yang bisa kita ambil pelajaran pada filosof virtual yang kelima ini. Saya ulangi bahwa yang pertama, kita harus konsisten dengan program kita, dengan tujuan kita, tanpa mempedulikan omongan orang lain. Yang kedua, evaluasi diri, jangan suka mencari kekurangan, mencari kesalahan orang lain. Fokus untuk mewujudkan visi misi kita, tujuan kita. Ikhtiar, maksimalkan ikhtiar, keluarkan segala potensi yang ada. Jangan hanya bergerak sendiri, kita harus kolaboratif, kerahkan segala potensi, tetapi jangan menganggap bahwa potensi yang ada adalah penentu sebuah keberhasilan. Terus ikhtiar, terus beramal, tapi jangan mengandalkan amal sendiri. Itulah pesan-pesan yang disampaikan oleh Syekh Imam Al-Ghazali kepada muridnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita wujudkan di MTS Muslim ini. Mari kita fokus pada program kita, biarkanlah orang lain memandang tidak kurang baik, memandang remeh. Terus kita evaluasi kekurangan kita. Orientasi kita bukan hanya sesaat, tapi orientasi kita adalah ba'dal maut. Niatkan semuanya semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab.